Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita bisa duduk bermajelis di rumah dari rumah-rumah Allah Azza wa Jalla, yang semoga Allah merahmati kita semua, memberkahi semua apa yang kita lakukan dan menjadikan kita orang-orang yang bisa istiqamah di atas kebaikan sampai nanti Allah mewafatkan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Masyarul muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita akan kembali melanjutkan kajian kitab atau ringkasan dari kitab Ad-Da'u wad-Dawa, yang sebagaimana kita ketahui kitab ini ditulis oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah terkait dengan pertanyaan seseorang yang berusaha untuk keluar dari kemaksiatan, namun dia merasa kesulitan dan kesusahan sampai dia merasa bahwa semakin dia berusaha untuk keluar dan meninggalkan kemaksiatan, semakin dia terperosok dan semakin dalam dia di dalam kemaksiatan tersebut. Sehingga Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjawab dengan buku yang kita sudah jelaskan, ya, ringkasannya sampai ke bagian yang ini bagian-bagian terakhir ya dari kitab ini. Dan pada pertemuan yang telah lalu kita telah sebutkan salah satu sumber dosa itu adalah berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini suara ulun kedengaran lah. Jelas ya. Ini pakai mic dalam. Mic dalam ya. Hah? Enggak kedengeran. Kurang ya. Nggih. Baik, pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas tentang salah satu dari sumber-sumber dosa yang ini menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah salah satu sumber dosa yang paling berbahaya. Dan ini bahayanya bukan hanya sekedar kepada personnya, tapi juga bisa berbahaya untuk orang lain dan untuk orang-orang di sekitarnya. Nah, jemaah sekalian, yang dimaksudkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah salah satu sumber dosa yang ini bahkan disebutkan juga larangannya di dalam Al-Quran adalah al-qawlu 'alallahi bighairi ilmin, adalah berkata tentang Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Jadi berkata, berfatwa atau mengucapkan sesuatu tentang Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan di sini wa yalidzalika fi kibaril mafsadati, dan setelahnya termasuk di antara dosa atau sumber dosa yang mudaratnya besar, mafsadatnya besar. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, setelah berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala adalah berkata tentang Allah Subhanahu wa taala atau segala sesuatu yang berkaitan dengan Allah bila ilmin, tanpa ilmu, fi asma'ihi, baik dalam nama-nama Allah, wa sifatihi, atau dalam sifat-sifat Allah, wa af'alihi, atau dalam perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan semua yang berkaitan dengan berkata tanpa ilmu di dalam urusan dunia ataupun di dalam urusan akhirat akan menimbulkan keburukan. Ya, ulun akan coba terlebih dahulu berikan mukaddimah
Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjelaskan dengan bahasa beliau, coba kita akan ringkas, kemudian akan coba kita permudah bahasa yang ingin disampaikan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah kepada kita semua. Baik, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ulun ingin mencoba terlebih dahulu yang menggambarkan kepada pian semua bahwa kita itu tidak lepas dari dua macam urusan di hidup kita ini, tidak lepas dari dua macam urusan. Urusan yang pertama, ya, urusan yang pertama adalah urusan yang kaitannya dengan dunia. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam masalah yang kaitannya dengan urusan dunia adalah antum a'lamu bi umuri dunyakum. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Ini asal muasalnya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalian lebih tahu tentang perkara dunia kalian. Dunia kalian. Ini asal muasal hadis ini sebagaimana yang kita ketahui bersama adalah asal muaranya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam awal pindah ke kota Madinah. Asalnya dari Mekah, orang-orang Mekah muhajirin itu bercari nafkahnya itu adalah dengan berdagang. Jadi asing untuk mereka perkebunan, pertanian itu termasuk sesuatu yang bukan mereka ahlinya. Namun kalau berdagang orang-orang ahli Mekah, orang-orang muhajirin ya ahlinya. Pada saat sampai di Madinah, ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat orang Ansor asli kota Madinah yang memang mereka ahli di dalam pertanian, perkebunan, melihat apa yang mereka kerjakan, mindahin, ada serbuk kurma dipindahin ke ke betinanya, atau ada hal-hal yang mereka buat yang sebenarnya itu bisa aja ditiup sama angin secara alami, tapi mereka berusaha untuk mempercepat hal tersebut. Jadi dipindahin, naik mereka ke atas pohon, diambil, dipindahin ke pohon yang satu agar supaya berbuahnya bagus. Lalu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kenapa enggak kalian tinggalkan saja, biarkan saja dia ditiup angin, atau dia biarkan saja berkembang biak dengan sendirinya. Lalu kemudian di akhir tahun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, mana kurma-kurma kalian? Karena biasa panennya banyak. Kata orang-orang ahli Madinah, habis wahai Rasulullah, nggak ada, nggak tumbuh, nggak bagus. Tahun ini kurma kami gagal. Kenapa? Kata Nabi SAW. Lalu dikasih tahu sama mereka, wahai Rasulullah, pian kalau menyuruh kami nih, ampih memindahkan yang cara kami dahulu, kami biarkan alami. Maka kata Nabi SAW, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian dalam masalah dunia ini kan mindah-mindahin ini, antara satu kurma kepada kurma yang lainnya, mengawinkan kurma jantan dengan betina, ini kan urusan dunia. Maka kata Nabi, kalian lebih tahu terhadap urusan dunia kalian. Maka jemaah sekalian, di dalam urusan dunia kita itu, asalkan tidak ada yang menyelisihi syariat, kita diberikan keleluasaan untuk berinovasi dan berkembang. Pian hendak nangkai apakah? Handphone tuh misalnya, bahari kan kita berpicik ada tombolnya. Lanjut kepada handphone yang kadada tombolnya, layarnya aja. Karena mungkin bisa jadi handphone tuh di mata aja lah, di kacamata. Bisa jadi karena handphone tuh memasuk aja lagi chipnya aja lagi ke macam-macam. Akan berkembang terus demikian. Asalkan tidak ada yang menyelisih syariat, maka kaidahnya adalah antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu terhadap perkara dunia kalian. Baik, sudah bisa dimengerti? Jadi di dalam masalah ini, ini kita bebas untuk berinovasi asal tidak ada yang menyelisih syariat. Nih, jangan sekali. Kita masuk ke dalam yang kedua Ulun berusaha untuk menggambarkan semudah-mudahnya. Yang kedua adalah urusan apa? Akhirat. Ini urusan dunia yang pertama, yang kedua adalah urusan apa? Akhirat. Nah, kalau udah urusannya ini terkait dengan akhirat, terkait dengan ibadah,
maka kita tidak bisa leluasa dan kita tidak punya campur andil di dalam menentukan mana hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, mana yang misalnya ini adalah hukum Allah Subhanahu wa taala, itu semuanya murni Allah Subhanahu wa taala yang memberikan dan menentukan untuk kita semua. Yang kita bisa lakukan adalah menerima dan menyebarkannya. Itu yang bisa kita. Tapi kalau untuk memilih, ini loh hukumnya, ya. Ulun nih Allah hendak hukum nih nang ini nah. Sesuai dengan keinginan kami aja nanda. Ada kawa. Kita tidak punya ya keleluasaan untuk berinovasi di dalam perkara agama tuh, nah masalah ibadah tuh, itu kita nggak punya keleluasaan di sana. Makanya di dalam Al-Quran salah satu yang disebut oleh Allah tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah itu tidaklah berucap dengan hawa nafsu beliau, tapi Rasulullah berucap dengan wahyu. Artinya segala sesuatu yang kita jadikan pedoman di dalam kita beragama adalah apa? Wahyu. Baik itu yang terdapat di dalam Al-Quran atau yang melewati hadis-hadis yang makbulah yang sampai kepada kita. Nah itu Pak, kita tidak punya keleluasaan untuk berinovasi di situ. Makanya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu jami'an, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan inil hukmu illa lillah. Hukum itu semua yang menentukan Allah. Bahkan Nabi pun tidak punya kewenangan untuk menentukan hukum. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semuanya berdasarkan wahyu dari Allah. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan inil hukmu illa lillah. Semua hukum itu sumbernya adalah Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, kalau kita perhatikan ya, dalam perkara dunia boleh nggak berinovasi? Boleh nggak? Boleh. Bahkan dalam perkara dunia yang kita boleh berinovasi saja, itu pun juga harus ahlinya. Bisa dimengerti sama ini jamaah sekalian? Apalagi kalau perkara akhirat. Maka orang yang berucap tentang Allah, tentang hukum Allah, tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan agama Allah tanpa ilmu, maka dialah yang disebut berkata tentang Allah tanpa ilmu. Gimana kalau seandainya benar Ustadz yang diucapkannya Nina meskipun tanpa ilmu tapi bujur, tetap salah. Karena hukum asal orang yang tidak memiliki ilmu itu tidak boleh berbicara sembarangan. Meskipun kadang-kadang benar, tapi secara pondasi dia sudah melakukan kesalahan. Bisa dimengerti? Apalagi kalau sudah berpandir, kada berilmu, salah pulang. Nah ini lebih parah lagi. Ini lebih luput lagi, lebih lumbus lagi. Kalau orang yang berkata tanpa ilmu bujur, bolehkah kadakah? Kada berilmu, tidak ada dasarnya. Bolehlah dia berkata tanpa ilmu, tapi bujur yang diucapkannya. Boleh apa kada? Kada boleh. Karena asal kita berucap tanpa ilmu itu aja sudah salah. Terlepas dari benar atau salah, isi daripada ucapannya. Bisa dimengerti? Sampai sini jamaah sekalian baik. Jadi yang namanya perkara dunia kita punya keleluasaan asal ahlinya. Perkara dunia aja orang kalau kada ahlinya bisa bahaya. Ya, ingatlah bahari biar ada orang beulah tipi. Ingatlah ben lah, orang bolah tipi. Ya, dirakitnya sorangan, bolah tipi. Lalu habis itu dirajia lawan pemerintah. Ingatlah ben lah. Ingatlah. Ulun pertama kali, bah, Julun kenapa jadi dirajia nih? Kasiannya bang sudah beulah nih merakit. Tapi setelah ulun baca, sekalinya tipinya ada yang meledak. Coba biar bayangkan kalau seandainya itu ditaruh di rumah kita, yang kadada SNI-nya, yang kadada sudah standar nasionalnya, sudah apa namanya, yang tidak ada pengecekannya. Bayangkan kalau ada kabelnya atau salah sebuting karena dicek tercucuk, nang mencucuk anak kita, hakunlah biar lah. Nah itulah contoh, bahkan perkara dunia saja jamaah sekalian, itu tuh kita harus tahu mana ahlinya.
Ya, karena kalau perkara dunia saja salah bisa bahaya. Tanpa ilmu nih perkara dunia. Ya, pian membangun bangunan, kan ada ilmunya. Asal aja pian membangun, pokoknya jadi Ustaz kau aja. Nah, itu bisa berbahaya. Itu perkara dunia. Apalagi kalau perkara ini kaitannya dengan apa? Perkara akhirat. Tapi bedanya di dalam perkara dunia ini kita punya keleluasaan. Nah, tapi kalau dalam perkara akhirat betul-betul tugas kita itu cuman menerima dan ya menyebarkannya. Ya bisa kita menerima, mempelajari, menerima. Ini mungkin tambah satu, mempelajari, satu menerima, ketiga apa? Menyebarkannya, memberitahukan kepada ini loh hukum Allah. Sudah bisa dimengerti sampai sini? Baik. Izin ulun hapus ya, bisa dimengerti. Jadi yang berkata tanpa ilmu yang dimaksudkan di dalam ayat, di dalam hadis itu adalah terkait dengan perkara apa? Akhirat, tentang Allah Subhanahu wa taala atau tentang agama Allah. Agama Islam itu ya tentu saja sumbernya dari Allah. Kalau orang berkata tentang syariat Allah tanpa ilmu, berarti dia sama dengan berkata tentang Allah tanpa ilmu. Ini bahaya jamaah sekalian. Dia akan kita sebutkan apa bahayanya. Sudah, ini ulun hapus ya, boleh ya. Baik. Kemudian yang berikutnya jamaah sekalian. Ya. Yang namanya berkata tanpa ilmu, tadi kalau kita sebutkan, kalau bujur bagaimana? Tetap salah. Baik. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya. Itu muqaddimah yang pertama. Ya. Ulun ingin memberikan kepada pian gambaran. Ya. Kalau ada seseorang, ya, ada orang yang berbicara, ya. Pertama nih, kasus pertama, berbicara tanpa ilmu tentang misalnya ya fulan, satu orang. Ini dampaknya adalah kepada pribadi si fulan ini, betul apa tidak? Satu orang aja. Dan kepada orang-orang yang punya kaitan dengan fulan, anaknya, istrinya, orang tuanya, relasi kerjanya, itu akan berdampak. Tapi kalau seandainya berbicara tanpa ilmu tentang Pak RT, berarti dampaknya satu RT. Berarti lebih besar nih dampaknya. Oke. Kalau berbicara tanpa ilmu tentang misalnya wali kota, maka dampaknya adalah satu apa? Sebanjaran. Kalau berbicara tanpa ilmu apalagi sampai terdusta, kelasnya adalah tentang presiden misalnya, maka berarti dampaknya satu negara. Makin besar atau makin besar dampaknya itu akan semakin berbahaya, betul apa tidak? Itulah kenapa kalau seseorang berbicara tanpa ilmu atau berdusta atas nama Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa hukumannya? Maka hendaklah dia menyiapkan tempatnya di dalam neraka. Wah, kada kegampangan ya mas sekalian. Kalau kita berkata tentang Rasulullah tanpa ilmu, ini memungkinkan besar kita akan berdusta atas nama Rasulullah. Maka hukumannya apa? Masuk neraka. Coba pian bayangkan kalau seandainya yang kita atasnamakan itu adalah Allah, dampaknya akan jauh lebih besar. Kalau atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja ancamannya neraka, maka hendaklah dia menyiapkan tempatnya di dalam neraka. Bagaimana kalau seandainya yang kita atasnamakan itu adalah Allah Subhanahu? Dan ini kadang kita merasa, bisa jadi kadang-kadang karena keasikan berdebat, karena keasikan berargumen, akhirnya kita tidak menyadari bahwa kita berkata atas nama Allah
Ya, salah di dalam menyebut hukum. Ini bahaya benar. Salah di dalam berfatwa, salah kadang-kadang di dalam menukil dalil. Maknanya tuh seperti ini loh, padahal para ulama tafsir sepakat bukan itu maknanya. Ini bahaya jamaah sekalian. Bisa dimengerti? Ini ulun ingin menggambarkan kepada pian kalau ada orang mengatasnamakan dan berdusta atas nama manusia saja nih, presiden kah? Wah, itu dampaknya besar. Apalagi kalau sudah terkait dengan agama, tentang Rasulullah atau tentang Allah Subhanahu wa taala. Baik, sudah bisa dimengerti sampai sini jamaah sekalian? Baik. Kemudian yang berikutnya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ada banyak sekali dalil ya. Ada banyak sekali dalil yang menunjukkan tentang buruknya orang yang berkata tentang Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Kenapa Ibnu Qayyim al-Jauziyah memasukkan berkata tentang Allah tanpa ilmu ini kepada salah satu sumber dosa yang berbahaya? Kenapa? Karena banyak kemaksiatan yang lahir, kesalahan yang lahir disebabkan karena berkata tentang Allah atau tentang agama Allah tanpa ilmu. Banyak banget jamaah sekalian. Kesalahan dan kemaksiatan yang hadir. Bahkan bisa jadi perbuatan dosa yang paling besar, syirik. Itu disebabkan karena berkata tentang Allah tanpa ilmu. Ingatlah pianlah perumpamaan yang kita sebutkan pada pertemuan yang terakhir. Ada orang yang mengumpamakan Allah, disamakannya dengan raja. Pian aja bila hendak meminta ke raja tuh nah aja, kawala langsung munnya kada kenal, maka harus lewat perantara. Maka kalau kita minta sama Allah juga harus lewat perantara. Ini salah satu bentuk berkata tentang Allah tanpa ilmu. Kita sudah sebutkan bantahannya. Karena kalau raja nggak kenal memang karena ilmunya terbatas. Tapi Allah maha mengetahui. Allah mengenal seluruh hambanya. Bahkan dedaunan yang jatuh pun Allah tahu kemana jatuhnya. Berapa daun yang jatuh semua Allah Subhanahu wa taala tahu. Sehingga tidak bisa disamakan. Akhirnya banyak orang yang meminta kepada selain Allah karena merasa berarti harus ada perantaranya. Perantaranya kadang-kadang adalah nenek moyangnya yang sudah meninggal, atau pepohonan, atau kuburan-kuburan orang soleh yang dikira bahwa bisa menyampaikan doanya agar sampai kepada Allah. Apa sebabnya itu jamaah sekalian? Berkata tentang Allah tanpa ilmu. Makanya Ibnu Qayyim al-Jauziyah memasukkan banyak sekali kemaksiatan itu yang lahir dari berkata tentang Allah tanpa ilmu. Kadang salah fatwa, salah jawab. Ini bahayanya mas sekalian. Bahaya. Sudah bisa dimengerti sampai sini? Baik. Jadi kenapa sampai ya ini dimasukkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah sebagai sumber dosa? Ya karena kenapa kok sangat berbahaya sekali? Karena banyak kemaksiatan yang lahir disebabkan berkata tentang Allah tanpa ilmu. Allah tanpa ilmu. Ini banyak jamaah sekalian contohnya. Ulun beri contoh ya. Ulun pernah sebutkan di sini contoh. Suatu ketika ulun pernah ketemu sama seseorang, ya. Udah maghrib, terus dia nggak sholat. Karena habis kerja. Terus habis itu ulun, Pak, nggak sholat kah? Dia bilang kan. Kada Ustaz, insya Allah nang ampunnya tahu aja. Maksudnya Allah tuh tahu aja kalau saya sekarang lagi kerja cari nafkah dan nggak sholat, insya Allah Allah tuh mengampuni aja, tahu aja nih nah niatnya baik sudah sholat tapi kira loh nggak bisa begitu. Ini kan berkata tentang Allah tanpa ilmu, akhirnya jadinya apa? Nggak sholat. Bisa dimengerti sama ini? Jangan saya. Belum beri contoh yang lain. Ada orang dia bergelimang dengan perbuatan riba. Tapi dalam pikirannya dia, yang penting Ustadz, saya bisa bersedekah dengan uang tersebut. Yang penting Ustadz, saya tiap tahun bisa berangkat haji, bisa berangkat umroh. Karena kan penghapus dosa tuh. Oh insya Allah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dosa saya.
Nah, ini termasuk pemikiran Murji'ah. Sebelum bermaksiat mengharapkan ampunan Allah. Sebelum bermaksiat itu nggak boleh, jamaah sekalian, itu keliru. Jadi bahayanya seseorang yang salah berpikir, berkata tentang Allah tanpa ilmu itu bisa menyebabkan berbagai macam maksiat. Pian pernahlah dengar ada orang yang ditagur supaya menutup aurat. Jawabannya apa? Baiki hatinya dulu aja. Jangan pernah dengar? Baiki hatinya dulu. Ini termasuk di antara berkata tentang Allah tanpa ilmu. Mbah ujar bubuhannya, bapak menutupi aurat amun hati masih buruk. Kan gitu. Ya itu perintah sendiri memperbaiki hati, perintah menutup aurat juga itu ada perintahnya sendiri. Bahkan bisa jadi menutup aurat itu bisa jadi salah satu sebab hatinya jadi baik. Nah, bahayanya tuh di situ kalau sudah berkata tentang Allah tanpa ilmu. Sudah bisa dimengerti, jemaah saya. Itulah kenapa Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan, karena mungkin bisa jadi menurut beliau, oh ini bisa jadi orang yang susah keluar dari maksiat ini, masalahnya adalah dia ini banyak mempersangkakan atau dia korban dari orang yang berkata tentang Allah atau tentang agama Allah tanpa ilmu. Sudah bisa dimengerti jemaah sekalian? Baik. Sampai sini bisa dimengerti ya? Baik. Nah, sekarang kita masuk ke dalam dalil-dalil kemudian dampak dari orang yang berkata tanpa ilmu itu apa aja namanya? Berapa menit lagi? Berapa? 10. Baik. Ulun akan sebutkan dalil-dalilnya secara singkat. Baru kemudian kita sebutkan dampak-dampaknya. Baik, di antara dalilnya adalah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-A'raf. Ya, ayat yang ke-33. Qul innama harrama rabbiyal fawahish. Katakanlah wahai Muhammad, Allah Subhanahu wa taala, Rabbku telah mengharamkan fawahish. Fawahish itu artinya maksiat, tapi kebanyakannya kaitannya dengan maksiat pribadi. Ma dhahara minha wa ma batan. Baik itu yang tampak ataupun yang tidak tampak. Wal isma wal baghya bighairil haq. Kemudian berbuatan dosa, wal baghya bighairil haq, berbuat zalim. Nah, ini udah mulai naik nih. Habis maksiat kaitannya dengan pribadi, kaitan sama orang lain, berbuat zalim. Nah, ini udah mulai naik grafiknya. Ya. Wa antusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana, dan kalian berbuat syirik. Wah, ini tambah naik lagi. Kezalimannya itu adalah puncak kezaliman. Berbuat syirik. Yang kalau seseorang mati nggak diampuni oleh Allah dalam keadaan dia syirik, nggak diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Di atasnya lagi, kalian berkata tentang Allah Subhanahu wa taala apa yang kalian tidak ketahui. Wah, ini berat. Makanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan, ya, berkata tentang Allah tanpa ilmu itu, kalau lihat dari rentetan ayatnya ini, lebih berat daripada syirik. Karena bisa jadi kesyirikan itu sumbernya adalah berkata tentang Allah tanpa ilmu. Banyak dalil-dalil terkait dengan bahaya berkata tentang Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Baik. Sekarang kita masuk ke dalam dampak-dampaknya. Baik. Yang pertama jemaah sekalian, dampak apa sih kalau orang sembarangan ngomong terkait dengan agama Allah? Atau dampak apa yang akan dihasilkan dari berkata tentang Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu? Kita sebutkan beberapa garis besarnya. Semoga mudah-mudahan waktunya cukup ya. Yang pertama, dampak berkata tanpa ilmu. Yang pertama, jamaah sekalian, adalah masuk neraka. Nah, ada kegampangan. Masuk neraka. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW menyebutkan, al-qudatu salasah. Hakim, orang yang memutuskan perkara di pengadilan itu, ada 3 jenis, kata Nabi SAW. Yang pertama adalah mereka yang akan masuk surga, dan itu cuma 1. 2-nya lagi, kan tadi ada berapa hakimnya? 3. Yang 1 masuk surga, yang 2 masuk neraka. Jadi kalau ada 3 jenis hakim, 1 doang yang masuk surga. Ya.
Makanya hakim itu berat. Kesempatan masuk nerakanya lebih besar daripada masuk surga. Kata Nabi SAW yang pertama yang maknanya adalah yang masuk surga adalah mereka berilmu dan mengikuti ilmu mereka memutuskan sesuai dengan kebenarannya. Satu. Yang kedua kata Nabi SAW, nah yang pertama ini masuk surga. Yang kedua kata Nabi SAW adalah mereka yang tidak berilmu, tidak memiliki ilmu dan salah di dalam memutuskan. Bisa dimengerti sampai sini? Kada berilmu tapi salah di dalam memutuskan, ya kan? Yang ketiga adalah ini yang paling parah. Mereka tahu ilmunya tapi sengaja salah di dalam memutuskan. Tahu ya badan ini salah nih. Tapi karena mungkin bisa jadi karena menerima imbalan dunia atau apapun juga bentuknya sehingga dia memutuskan dengan sengaja menyalahkan yang benar dan membenarkan yang salah dibalik sama dia. Itu dua masuk neraka. Tapi yang kita ambil di sini adalah ada hakim, orang yang kaitannya dengan pemutus terkait dengan perkara agama adalah yang tidak berilmu. Berilmu tapi digasnya terus. Tak ada tahunya. Ini kada berilmu tapi pokoknya terabas terus. Ya, tidak berilmu tapi berani memutuskan. Terus kan. Ini tempatnya di mana jemaah sekalian? Neraka. Siapa yang ngomong? Nabi SAW. Bahaya ini jemaah sekalian. Jadi tidak berilmu itu bisa jadi masuk ke dalam mana? Neraka. Satu. Makanya kita pun juga harus hati-hati tuh. Kalau misalnya ya, kadang-kadang tuh jamaah sekalian ada sebagian jamaah yang hanya gitu kan. Kadang kalau Ustadz nggak balas bisa jadi karena nggak tahu. Ya, bisa jadi karena nggak tahu. Dan kadang bisa jadi ketika di forum, di pertanyaan atau misalnya setelah pengajian pian tanya, kalau nggak tahu, Ustadznya nggak tahu, ya, jangan dipaksa. Ustadz maka pian nih, Ustadz masa kada tahu. Jangan sampai memancing Ustadznya untuk berkata tentang Allah dan tentang agama Allah, ya, yang dia tidak tahu. Ya, sudah ini sedikit tahu gitu. Terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan. Atau misalnya lu minta tolong setelah coba pian murojaah lagi, minta tolong pian cariakan lagi, seperti itu. Bisa dimengerti jamaah sekalian? Baik. Yang kedua jamaah sekalian, dampaknya berkata tentang Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu adalah ya merugikan orang lain. Dan kita bisa jadi dapat dosanya. Jadi merugikan orang lain. Merugikan orang lain. Dan kita dapat dosanya. Kita berdosa. Ini yang keberapa? Kedua. Ini dalilnya adalah kisah yang masyhur. Di mana Rasulullah SAW mengutus sebuah pasukan. Di tengah malam, dalam keadaan yang dingin, ada satu orang sahabat Nabi yang bocor kepala beliau. Tapi waktu itu, beliau mimpi basah. Beliau bertanya, gimana nih? Boleh nggak ada keringanan nggak untuk nggak mandi janabah? Karena keadaannya dingin dan kepalanya bocor. Sebagian orang mengatakan pada saat itu, nggak boleh, tetap harus mandi janabah. Dipaksa sama sahabat ini mandi janabah. Akhirnya beliau meninggal dunia. Sampailah kisah tersebut kepada Nabi SAW. Marah Rasulullah jamaah sekalian. Ya. Mereka telah membunuhnya, kata Rasulullah SAW. Semoga Allah membinasakan mereka. Maksudnya di sini adalah yang berfatwa tanpa ilmu. Bisa dimengerti sampai sini? Bahaya jamaah sekalian. Kita bisa dapat dosa gara-gara orang kena mudarat ketika kita salah berbicara di dalam urusan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang keberapa? Kedua. Tadi dalilnya sudah kita sebutkan. Baik. Habis kah? Ulun lengkapkan sedikit boleh? Boleh. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga. Yang ketiga. Boleh nggak? Dikit ya? Boleh ya? Aman ya? Baik.
Sampai 4 aja Pak, ini ulun kasih sampai 4. Yang ketiga adalah bisa jadi mudaratnya kembali kepada dirinya. Kembali kepada dirinya. Ulun beri contoh secara singkat. Pian kisah orang yang membunuh 99 orang, tahu ya? Kisah yang dikisahkan langsung oleh Rasulullah SAW. Ada orang dari kalangan Bani Israel, dia tuh udah bunuh, numpahin darah 99 orang. Ya, dikit-dikit senggol bacok. Pokoknya dibunuhinya tuh Bang. 99 ikung ada kegampangan. 99 orang ini dia bunuh dalam keadaan orang-orang yang 99 itu terzalimi. Akhirnya dia punya keinginan untuk bertaubat. Bertanyalah dia kepada seorang ahli ibadah yang nggak punya ilmu. Ada nggak kesempatan untuk saya bertaubat? Kata ahli ibadah tersebut, berapa orang yang dibunuh? 99. Wah, 1 orang aja kayak bunuh seluruh orang di dunia. Apalagi 99. Tidak ada kesempatan untuk mau bertobat. Cocoknya juga, habisakannya juga, mati juga sekalinya. Mudaratnya ke siapa? Kembali kepada dirinya. Coba kalau seandainya dia tidak berkata tanpa ilmu, selamat dia jamaah sekalian. Ya, ulut kada tahu nah. Apalagi sudah mau kelihatan matanya habang, membawa lading. Nah, itu wah ini benar pian menyambet kada ada pintu taubat. Itu disebabkan karena tanpa ilmu. Kemudian dia datang kepada orang ahli ilmu. Tidak ada yang menghalangimu dari pintu taubat, kata seorang ahli ilmu. Tapi syahidnya adalah, bayangkan kalau seandainya ada orang berfatwa tanpa ilmu, mudaratnya kembali kepada siapa? Dirinya sendiri. Ada sebuah kisah jamaah sekalian, ini dikisahkan oleh para ulama. Kita semua tahu ada hadis Nabi SAW, hadis sahih. Ya, ada hadis sahih bahwa al-habbatus sauda, obat itu, obat orang garing itu, al-habbatus sauda. Ya. Ya, sauda atau habbatus sauda. Ya. Ini titiknya di sini jamaah sekalian, ya kan? Ini artinya habbatus sauda. Bahasa ininya nagila sativa kah? Oh, kada aja. Ada habbatus sauda. Ada orang kada berilmu, salah membaca. Tambahinya titik sini sebuting. Al-hayyatus sauda. Al-hayyah ini artinya ular. As-sauda artinya hitam. Sekalinya ular hirang ini obat lah aja. Dipatuknya mati jamaah sekalian. Itu gara-gara salah. Ya. Di dalam membaca ini, atau salah disampaikan kepada orang, atau salah di dalam menyampaikan kita sendiri. Aku nih anak mencobain obat ular kobra warna hirang. Pada dipatoknya lagi. Sudah bisa dimengerti. Mudaratnya bisa kembali kepada diri kita. Baik, kemudian yang berikutnya adalah, ini yang paling berat nih jamaah saya. Ulun tutup dengan ini. Yang keempat adalah yang paling berat ini jamaah. Berkata tanpa ilmu ini adalah membuat orang lain tersesat dan salah, menyesatkan orang lain. Wah, ini parah. Sebagaimana di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kelak pada hari kiamat, sebelum hari kiamat yang tersisa itu hanyalah orang-orang yang tidak berilmu. Fa'aftau bi ghairi ilmin, mereka berfatwa tanpa ilmu. Fadallu wa adallu, maka mereka tersesat. Bukan cuma mereka sendiri, tapi mereka juga menyesatkan orang lain. Sudah bisa dimengerti? Ada beberapa kita, tapi secara umum mudarat berkata tanpa ilmu itu kembali kepada 4 ini. Yang pertama, bisa menyebabkan seseorang masuk neraka. Yang kedua, merugikan orang lain dan dosanya itu sampai kepada kita, bisa sampai mati orang. Kemudian yang berikutnya adalah kembali kepada dirinya. Ya, salah-salah jawab kayak tadi, dibunuh dilengkapkan 100 sama orang yang membunuh 99 tadi. Yang keempat adalah menyesatkan orang lain. Ya, kita berkata tanpa ilmu, dikira itu ibadah, kita sampaikan kepada orang akhirnya melakukan perkara bid'ah. Nah, gara-gara kita salah sampaikan, bahaya. Ini dosanya juga akan mengalir kepada kita. Baik jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ulun mohon maaf karena agak lewat sedikit. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua dan menjadikan kita semua orang-orang yang kelak akan berkumpul dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Ini yang bisa ulun sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.